tidak henti-hentinya saya mengatakan ini. Supaya kita bisa melihat betapa seriusnya dosa itu. Sekali lagi saya katakan, dosa bukanlah salah satu kejahatan. Tetapi dosa adalah penyebab daripada semua kejahatan. Karena kita memahami bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, maka di sana semua kejahatan boleh melanda dunia ini. Dan jemaat Tuhan yang kekasih, tepatlah apa yang dikatakan oleh D.A. Carson. Dia berkata bahwa seharusnya kejahatan tidak pernah mengkagetkan kita dalam dunia yang sudah jatuh ini. Tetapi ketika pada pagi hari dan kita masih bangun dan di sana kita masih menarik nafas yang adalah pemberian Tuhan. Seharusnya itulah yang mengkagetkan kita. Mengapa? Karena dunia yang penuh dengan dosa, hidup kita yang penuh dengan dosa sebenarnya tidak layak menikmati kebaikan daripada Tuhan. Tapi ketika kita masih menikmati kebaikan daripada Tuhan, seharusnya itulah yang mengkagetkan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, saat ini kita dilanda oleh pandemi COVID-19. Dan banyak negara dunia ini dan berbagai-bagai negara yang dilanda oleh COVID-19 mengarahkan semua potensinya untuk boleh sungguh lagi meniadakan akan COVID-19. Tetapi di mana-mana korban berjatuhan, dan karena korban berjatuhan itu, maka banyak orang melihat bahwa COVID-19 adalah sesuatu yang serius dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak melihat itu serius, tidak mungkin semua kita yang ada di sini tidak pakai masker. Betul? Semua kita pakai masker. Betul ya? Ada yang tidak pakai masker? Tapi pakai masker hati-hati. Kemarin ada cerita di rapat hamba Tuhan. Pertemuan hamba Tuhan. Dikatakan bahwa di Mentawai, waktu COVID ini mulai melanda. Dan pemerintah mengharuskan di Mentawai semua harus pakai masker. Ada seseorang datang ke toko dan membeli masker. Dia beli, habis dia beli kemudian dia pakai dan dia mengendarai motor. Ketika mengendarai motor ternyata ukuran masker itu lebih besar dari mukanya. Sehingga ketika angin kencang akhirnya maskernya bukan di sini tapi lari ke mata. Dan akhirnya ketutuplah matanya dan dia tabrak tiang listrik sampai mati. Dan akhirnya mati, bukan sampai mati ya. Akhirnya mati. Jadi hati-hati pakai masker, tahu juga ukurannya. Jangan sampai mukanya sekecil begini, beli yang besar begini, begitu ya. Pas naik sepeda lari ke mata langsung tabrak. Jadi hati-hati. Jadi kita semua pakai masker itu tandanya sesuatu yang serius bagi kita. Tapi serius apapun COVID-19, seriusnya COVID-19 tidak seserius dosa. Sekali lagi, seriusnya COVID-19 tidak seserius dosa. Karena COVID-19 hanya merupakan akibat daripada dosa itu sendiri. Dan mari kita melihat sejauh mana seriusnya dosa yang dikupas atau disampaikan oleh Paulus kepada kita. Sejauh mana pengaruhnya dosa itu. Sejauh mana kuasa daripada dosa itu. Sehingga Alkitab melihat bahwa dosa adalah sesuatu yang serius dalam kehidupan kita. Mari kita buka Alkitab kita. Dan kita baca teks firman Tuhan kita hari ini. Terambil dalam Efesus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Efesus pasal yang kedua. Ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama bagian firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Semua adalah kasih karunia. 1, 2, 3. Kamu yang dahulunya sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang telah bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya kamu dahulu semua juga terhitung di antara mereka. Tetapi kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar,
yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kekristenan yang alkitabiah melihat begitu seriusnya dosa itu sendiri. Sehingga cara pandang kekristenan yang alkitabiah itu tidak lepas daripada cara pandang Alkitab melihat dosa. Maka di sini ketika Paulus melukiskan tentang dosa itu dan sengatnya, maka di dalam ayat yang pertama dikatakan kamu dahulu sudah apa? Mati. Jadi di sini dia mengkaitkan dosa dengan kematian. Kenapa Paulus mengkaitkan dosa dengan kematian? Karena di sini kita memahami Paulus melukiskan bahwa dosa itu begitu serius sehingga manusia tidak dapat bisa mengalahkannya. Saya ulangi kalimat ini. Ketika Paulus mengkaitkan itu dengan kematian, maka Paulus mau katakan bahwa dosa itu tidak dapat manusia mengalahkannya. Karena dua hal yang sering kali saya katakan yang tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Yang pertama adalah dosa dan yang kedua adalah kematian. Maka ketika Paulus melihat dosa, maka dia mengkaitkan itu juga dengan kematian. Artinya ketika manusia itu mati, manusia itu tidak bisa berdaya apa-apa lagi. Amin ya. Bisa saja Paulus bisa melukiskan. Dosa itu bisa dikaitkan dengan kelemahan, betul. Dosa itu bisa dikaitkan dengan pingsan kalau dia mau melukiskannya. Tapi kenapa Paulus tidak melukiskan dengan pingsan, lemah, sakit, tetapi dia kaitkan dengan kematian? Kalau dia mengkaitkan itu dengan kelemahan, maka setelah kita lemah dan kita istirahat, maka otomatis kita kembali kuat, betul? Artinya ada usaha kita di sana. Tapi ketika dia mengkaitkan itu dengan kita pingsan, jatuh, kemudian pingsan, maka tunggu saja beberapa lama nanti dia bangun lagi, betul ya? Jadi di sana dosa itu hanyalah sesuatu seketika kalau dikaitkan dengan pingsan, seketika, dan setelah itu manusia itu bisa kembali baik tanpa pertolongan dari luar. Tetapi dia tidak memakai itu, tapi dia memakai kata mati. Dosa itu, kamu telah mati di dalam dosa. Mati itu berbicara tentang kita tidak lagi berdaya untuk meresponi kebaikan Allah. Ini baik-baik. Ketika dia berkata mati di sana, itu berbicara tentang kita tidak dapat meresponi kebaikan Allah. Maka saya percaya sebelum kita dilahirbarukan, kita tidak akan pernah bisa memberikan kontribusi apa-apa untuk keselamatan kita. Bisa mengerti ini? Karena orang mati tidak mungkin bisa berespons. Atau di sini ada yang melihat orang mati berespons? Ada yang lihat orang mati berespons? Mungkin ada cerita yang orang mati bilang nangis dan lain sebagainya. Tetapi ya perlu disurvei lagi, perlu diobservasi lagi, betulkah? Karena secara natural, kalau orang sudah mati, tetap diproses. Betul, diproses apa enggak? Jangan sampai saya tanya sendiri, saya jawab sendiri, capek sendiri lagi. Orang mati itu diproses apa enggak? Setelah mati diproses apa enggak? Orang hidup diproses apa enggak? Diproses. Orang mati diproses apa tidak? Tergantung matinya. Kalau apa? Rip. Tidak diproses. Mau mati cara bagaimanapun, mau digantung atau gantung diri, mau mati karena penyakit, mau mati tiba-tiba dan lain sebagainya, namanya mati pasti diproses. Diproses apa? Diproses menuju tanah, menjadi tanah atau menjadi abu. Karena itu kejadian 3 efek daripada dosa adalah karena kamu dari debu maka kamu kembali ke debu. Jadi diproses, tapi bukan diproses kepada kehidupan. Bukan diproses kepada kehidupan yang baik. Tapi diproses menuju kepada kehancuran. Pertanyaannya, kenapa orang mati diproses menuju kehancuran? Karena di sana manusia yang sudah mati tidak berdaya untuk mempertahankan hidupnya kepada hal yang baik. Amin itu. Tetapi secara alamiah diproses menuju kepada kehancuran.
Artinya Paulus ketika memakai kematian itu dikaitkan dengan dosa. Artinya kita tidak berdaya untuk mempertahankan hidup kita kembali kepada hidup yang baik. Hidup yang sungguh-sungguh yang kita inginkan. Tetapi hidup kita akan diproses oleh kejahatan menuju kepada kehancuran itu sendiri. Maka seringkali saya katakan, ketika engkau mengalami pergumulan, ketika engkau mengalami tantangan, dan engkau jauh daripada Tuhan, maka dunia akan memprosesmu. Tetapi ketika engkau dekat sama Tuhan, tantangan itu menjadi sarana membawa engkau dekat sama Tuhan. Maka Tuhan pakai itu menjadi sarana untuk memprosesmu untuk lebih baik di hadapan Tuhan. Amin itu. Karena istilah pencobaan dan ujian memakai satu kata yang sama dalam bahasa Yunani, yaitu kata, yang masih ingat? Perizo. Tergantung bagaimana kita menanggapi peristiwa itu. Peristiwa itu bisa menjadi pencobaan. Kalau masalah itu membawa kita akhirnya bergeser keluar dari Tuhan, maka kita akan masuk dalam pencobaan. Tetapi ketika masalah itu membawa kita lebih dekat pada Tuhan, maka Tuhan pakai itu menjadi ujian untuk semakin memurnikan kita. Maka Paulus melihat betapa seriusnya dosa itu, maka dia mengkaitkan dosa itu dengan kematian. Jadi di sini berbicara tentang orang yang mati adalah orang yang tidak berdaya. Bukan berdaya di sini artinya dia tidak berdaya melakukan dosa, bukan itu maksudnya. Tetapi maksudnya adalah dia tidak berdaya untuk meresponi Tuhan, dia tidak berdaya untuk melakukan yang baik karena dia telah mati untuk melakukan kebenaran. Hati dengan kalimat ini. Dia telah mati untuk melakukan kebenaran. Maka dalam konteks ini saya tetap percaya bahwa kalau tanpa Roh Kudus melahirbarukan kita, kita tidak akan pernah menjadi orang yang diselamatkan. Amin itu. Maka disinilah letak anugerah. Maka Efesus 2 ayat 8 berkata, kamu diselamatkan hanya oleh iman, bukan karena hasil usahamu dan bukan karena pekerjaanmu. Jadi dosa membuat kita mati, tidak berdaya merespon terhadap Tuhan. Dosa membuat kita tidak punya pilihan kebenaran. Yang kita suka adalah sesuatu yang berbau kejahatan. Sesuatu yang diinginkan oleh setan. Karena dosa berbicara tentang peralihan identitas dari manusia Tuhan menjadi manusia yang diperhamba oleh setan. Maka yang ketika kita mati, yang kita inginkan adalah apa yang diinginkan oleh setan. Dan kita tidak akan pernah bisa merindukan apa yang dirindukan oleh Tuhan. Yaitu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata, Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Allah. Itu semua adalah konsekuensi daripada dosa yang membuat kita mati terhadap kebenaran. Maka kita tidak bisa kembali merespons tentang kebenaran. Maka saya menolak konsep yang berkata, mari kita berbuat baik supaya kita bisa diselamatkan. Saya menolak konsep yang berkata, oleh karena respon saya maka saya diselamatkan. Tidak. Karena kalau mayat ini tidak dihidupkan, dia tidak bisa berguna apa-apa dan berespon apa-apa. Amin itu ya. Maka kita di luar Kristus adalah mayat yang tidak pernah punya kebenaran apa-apa. Ini kalimat ini sebenarnya singkat. Tapi hanya kalimat ini saja kalau saudara lihat buku-buku. Ada yang bisa menulisnya ada 12 jilid hanya kalimat ini. Bahwa kita sebenarnya tidak punya respons apa-apa sebelum Tuhan menyelamatkan kita. Sehingga semua kita bisa menjadi percaya itu semua karena kasih karunia Allah. Setelah itu mari kita melihat. Bagaimana Paulus melukiskan tentang kematian itu sendiri. Dosa membuat kita mati. Di sini kalau kita memperhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Paulus melihat bahwa dosa itu adalah dosa yang bersifat umum atau universal. Semua orang ketika Adam jatuh dalam dosa, tidak ada satupun yang lepas daripada dampak dosa itu sendiri. Dari mana saya tahu? Kok Bapak ini sepertinya tahu saja. Mari kita coba lihat ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. Ayat yang pertama dan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Stop di situ. Kamu di situ siapa? Kamu dahulu sudah mati karena apa? Pelanggaran-pelanggaran. Itu siapa? Kamu di situ siapa? Kalau saudara bilang manusia. Saya tanya lagi.
Coba kita lihat ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung. Stop di sini. Kami di situ siapa? Manusia juga. Yang sudah diselamatkan. Berarti yang kamu itu yang belum diselamatkan. Oke, kalau begitu mari kita lihat. Pegang jawabannya. Kita lihat ayat yang ketiga. Kita baca terus ayat ini. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Mereka yang lain itu siapa? Kan pertama kan semua manusia. Dikatakan kami adalah apa tadi? Yang sudah percaya. Mereka itu siapa? Ini yang namanya penafsiran itu perlu konteks. Kalau enggak kita salah menafsirkannya. Betapa bahayanya seseorang tidak sekolah teologi dan belajar tentang Alkitab. Tapi dia mau berkhotbah dari mimbar. Ini salah satunya. Apa yang dimaksud dengan kamu? Kamu itu berbicara tentang orang Yunani. Yang dulunya bukan orang percaya. Tetapi akhirnya mereka menjadi jemaat di Efesus. Ini jangan lupa konteksnya. Kamu orang Yunani yang dulu bukan orang percaya, kemudian kamu menjadi orang percaya. Jadi kamu orang Yunani. Kemudian kami, itu bicara tentang siapa? Kami itu siapa? Paulus ada di dalamnya. Paulus orang apa? Orang Yahudi. Orang Yahudi dulunya tidak percaya, sekarang percaya Yesus. Maka dia ada di dalam jemaat Efesus. Kalau demikian mereka yang lain itu siapa? Mereka yang lain itu siapa? Yang bukan termasuk orang Yunani, yang bukan termasuk orang Yahudi, tetapi bangsa-bangsa lain. Artinya Paulus berkata, dampak dosa bukan hanya untuk orang Yunani. Dampak dosa bukan hanya untuk orang Yahudi. Tapi dampak dosa itu berlaku bagi semua orang. Pertanyaan saya, mengapa Paulus berani berkata bahwa dampak dosa itu berlaku bagi semua orang? Sekaligus kita khotbah, sekaligus kita PA ya. Karena semua sibuk, jadi banyak yang gak aktif PA. Tapi Tuhan tetap sibuk untuk memelihara kita. Ya, itu anugerah besar. Mengapa Paulus katakan dampak dosa itu bersifat universal? Dampak dosa itu berlaku bagi semua orang. Karena di sini kita mengerti. Nanti dalam 1 Korintus selanjutnya dia berkata apa? Adam pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Dan kejatuhan Adam mewakili semua manusia. Tapi nanti dia lanjutkan. Adam kedua yaitu Kristus. Dalam ketaatannya dia mewakili kita semua. Jadi di sini kenapa dampak dosa itu berlaku bagi semua orang? Karena kita memahami semua manusia diwakilkan oleh siapa? Satu pribadi yang namanya Adam itu sendiri. Maka di sini dalam PA saya pernah tanya, kenapa Hawa itu tidak dicipta dengan cara Adam? Betul ya? Apakah Hawa dicipta dengan cara Adam? Tidak. Ada yang bingung saya juga. Apa? Dicipta dengan cara Adam? Jawabannya tidak. Karena Hawa diambil daripada apa? Bung Damsyik. Jangan malu-malu ngomongnya. Apa? Tulang rusuk Adam. Kalau tulang rusuk Adam diambil menjadi Hawa, kira-kira tulang rusuk Bung Damsyik diambil jadi siapa? Jangan buka kartu dong. Ini kan diumum. Kalau saudara tahu ya bawa dalam doa lah. Iya. Tapi jangan lupa hanya berdoa buat Damsyik, berdoa lah buat diri sendiri juga, gitu kan? Iya. Jadi di sini Tuhan tidak pakai pola Adam ketika mencipta Hawa, karena kalau dia pakai pola Adam dan itu dia cipta secara bersamaan, maka manusia itu pertama itu diwakili oleh dua orang, betul? Maka kalau manusia pertama diwakili oleh dua orang, maka tipos yang antitiposnya adalah Kristus. Adam yang adalah tipos dan antitiposnya adalah Kristus. Itu tidak pas. Maka Tuhan mencipta Hawa dengan pola yang berbeda.
Dan dia mencipta satu-satunya pribadi dari pola tanah dan juga dari nafas Allah, yaitu Adam sendiri. Sehingga Adam mewakili semua manusia. Ketika manusia jatuh, ketika Adam jatuh, maka semua manusia ikut jatuh. Maka kita semua mengalami dampak dosa itu sendiri. Dan dampak dosa itu mewakili semua keberadaan manusia. Maka jangan heran Kejadian 6 ayat 5 berkata, kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan semata-mata. Ada yang berkata, ada konsep teologi yang berkata, semua manusia jatuh dalam dosa, tapi hati nurani itu tidak jatuh dalam dosa. Maka berdasarkan hati nurani manusia bisa berespons pada Allah untuk bisa menerima keselamatan itu. Jawaban saya tidak. Karena Alkitab memberikan banyak catatan, termasuk Kejadian 6 ayat 5. Bahwa hati kita pun sudah jatuh dalam dosa. Dan kecenderungan hati kita, conscience kita, nur kita. Itu bahasa Arabnya adalah nur. Betul ya? Maka ada orang Nur Halisa. Namanya ya? Nur apa? Nur Hayati. Apa? Nur Hadi. Nur apa lagi? Nur apa? Nur College Majid. Nur apa? Jangan Nur Alvin lah. Iya. Ya apa? Nurdin Top. Ya. Saya curiga yang ngomong Nurdin Top ini memang lengket sekali dia. Ya. Jadi di sini Tuhan, mereka berpikir bahwa manusia dengan hati nurani bisa berespon. Alkitab memberikan satu catatan bahwa hati nurani manusia pun jatuh dalam dosa. Maka masih berfungsi, tapi tidak pernah berfungsi untuk mencapai standar Allah. Maka di sana dia tidak akan pernah berespons untuk sampai pada ketetapan Allah itu sendiri. Maka di sini kita memahami manusia tidak punya jasa apa-apa berkaitan dengan keselamatan yang ada. Nah, setelah kita melihat itu bahwa dosa itu serius. Yang kedua, dosa itu bersifat universal karena itu menyangkut semua manusia. Tetapi selanjutnya mari kita melihat bagaimana Paulus melihat keseriusannya dosa itu sendiri. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita baca bagian firman Tuhan ini dalam ayat yang kedua. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Stop di situ. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita memperhatikan istilah kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia. Dampak dosa yang serius akan membawa kita untuk menyadari bahwa tanpa Tuhan, maka kita hidup di dalam nilai zaman ini. Nilai zaman dunia. Nah, kenapa saya katakan demikian? Kalau saudara dan saya memperhatikan akan bagian teks ini, maka otomatis kita melihat akan kata jalan dunia. Istilah jalan dunia itu ditulis dengan kata aion. Aion. Pernah dengar kata ini? Pernah dengar kata ini? Hah? Ion pernah? Ion Mall pernah, betul ya? Ion Mall. Ion Mall pernah dengar? Ion Mall enggak juga enggak pernah dengar. Pak, enggak pernah dengar, tapi saya beli tiap hari di situ. Ion, Aion itu nah, Aion. Nah, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan dengan jalan dunia. Tapi sebenarnya kata ini diterjemahkan lebih tepat itu dengan zaman ini. Istilah zaman. Jadi aion itu bukan diterjemahkan dengan dunia, tetapi itu berbicara tentang waktu atau zaman atau periode. Itu pengertiannya. Kalau enggak waktu, zaman dan periode. Dan di sini kita melihat bahwa kata ini sebenarnya diulang beberapa kali dalam teks kitab Efesus ini sendiri. Kalau kita lihat Efesus 1 ayat 21, maka di situ juga kata dunia di sana dia pakai kata aion dan itu harus diterjemahkan dengan periode atau zaman atau saat. Kemudian Efesus 2 ayat 7 itu juga berbicara tentang kata aion ketika dia bicara tentang dunia atau zaman di sana. Dan juga Efesus pasal 3 ayat 19 dan ayat 23 juga bicara tentang kata aion.
Nah, Lembaga Alkitab Indonesia lebih menerjemahkan pada dunia. Dan mungkin dunia yang diterjemahkan di situ adalah dunia bukan bicara tentang kosmos, tapi dunia yang berbicara tentang hidup yang belum bertobat, yang masih dalam kejahatan. Tetapi kalau saudara dan saya melihat terjemahan-terjemahan bahasa Inggris yang lain, maka mereka lebih menerjemahkan kepada zaman ilah saat ini atau periode dalam situasi tertentu. Maka kalau ini diterjemahkan, maka kamu berjalan di dalam ilah zaman ini. Dan itu pernah dipakai oleh Paulus dalam konteks Efesus pasal 3. Dunia ini dikuasai oleh ilah zaman ini. Nah, ilah zaman ini bicara tentang apa? Bukan bicara tentang person, bukan bicara tentang pribadi. Tapi itu berbicara tentang suatu kuasa yang memberikan nilai pada zaman ini. Dan kuasa nilai pada zaman ini dikatakan oleh Paulus adalah ilah zaman ini berkaitan dengan kejahatan itu sendiri. Setan memberikan sebuah ilah, nilai pada ilah zaman ini. Dia memberikan sebuah tradisi-tradisi yang ada pada ilah zaman ini. Kemudian dia memberikan sistem-sistem pemerintahan yang ada pada ilah zaman ini. Maka jangan heran, Alkitab berkata bahwa tambah hari bukan gereja semakin menjadi gereja yang ditopang oleh sistem zaman ini. Tetapi gereja akan ditentang oleh sistem zaman ini. Oleh karena gereja yang benar tidak boleh mentolerir nilai-nilai yang ada dalam zaman ini yang bertentangan dengan Alkitab. Kalau saudara mengikuti akan acara yang dibuat oleh gerakan reform baru-baru apa? Konvensional, global konvensional ya. Di situ ada hamba Tuhan dari China yang menyaksikan bagaimana mereka mempertahankan dirinya untuk tidak mau menjadi agama negara. Mengapa? Karena ketika menjadi agama negara, maka sistem-sistem negara yang ada di negara tersebut harus masuk ke gereja. Dan sebuah pengajaran, baik pujian, baik khotbah dan lain sebagainya harus ditulis dan itu dikontrol oleh negara. Dan jika itu tidak sesuai, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negara atau menantang negara dengan ideologi yang sudah ada di dalamnya, maka mereka akan mendiskualifikasi akan khotbah-khotbah atau puji-pujian yang ada pada gereja tersebut. Sehingga seringkali gereja gerakan bawah tanah di negara tersebut, mereka tidak akan pernah mendaftarkan diri mereka, gereja organisasi mereka menjadi organisasi yang dikontrol oleh negara yang disebut dengan gereja negara. Kenapa? Karena sistem itu, sistem negara, sistem pemerintahan, sistem ideologi ditempatkan lebih tinggi daripada kebenaran firman. Semua sistem itu dipakai lebih tinggi daripada Alkitab. Sehingga itu menjadi filter untuk mensensor akan kebenaran firman Tuhan. Kalau demikian, firman Tuhan bukan menjadi kebenaran yang absolut di dalam gereja itu. Bisa mengerti ini? Maka ingat baik-baik, kita hidup pada zaman ini. Bukan hidup dalam sistem nilai yang menurut kita sendiri. Tetapi sistem nilai yang dikemas oleh setan dan dia masukkan di dalam sistem yang berkembang saat ini. Maka jangan heran, Steve Jobs, tahu siapa dia? Steve Jobs? Siapa? Siapa Steve Jobs itu? Saudara kan pakai iPhone, Apple itu ya. Dia berkata begini, ketika dia merakit Apple tersebut, iPhone dan lain sebagainya. Apa dia bilang? Saya tidak sedang merakit teknologi, tapi saya sedang merakit gaya hidup manusia. Perhatikan kalimat ini. Ketika saya baca kalimatnya itu, saya kaget. Saya tidak sedang merakit teknologi, tapi saya sedang merakit gaya hidup. Dan jangan salah, dengan gaya hidup yang ditawarkan oleh Steve Jobs, satu sisi mendatangkan keuntungan, tetapi satu sisi itu melanggar akan apa yang ada dalam Alkitab. Kenapa? Mari kita melihat.
bahwa akhirnya manusia dicipta sebagai makhluk sosial. Seharusnya berrelasi, seharusnya berkomunikasi. Tetapi pernah saya lihat kami masuk satu rumah makan. Kalau di sini di Indonesia warteg lah. Setelah kami duduk saya dengan ibu makan. Ternyata kami melihat ada satu keluarga. Ada bapak, ibu dan anak-anak. Ternyata bapaknya begini, ibunya begini, ketiga anaknya begini. Seharusnya meja makan adalah waktu di mana kita berdiskusi, bukan? Dan saya sering kali punya kegagalan untuk kita. Sehingga mulai terjadi kerengganan. Dekat namun jauh, betul? Walaupun jauh jadi dekat. Tapi masalahnya adalah dekat menjadi jauh. Persekutuan, komunikasi tidak lagi terjadi. Dan saya percaya cara kerja setan untuk menghancurkan rumah tangga adalah mulai menjauhkan komunikasi di antara suami dan istri. Mulai menjauhkan komunikasi di antara orang tua dan anak. Amin itu. Menjauhkan komunikasi antara hamba Tuhan dengan majelis. Kenapa? Karena walaupun duduk berdekatan, tetapi mereka lebih dekat dengan gadget mereka daripada dekat untuk komunikasi satu dengan yang lain. Bahkan melalui iPhone, banyak orang bisa mengakses apa saja. Amin itu. Maka ketika kita tidak mengontrol gaya hidup kita, kita tidak mengontrol keinginan kita, dan kita membiasakan diri kita jatuh dalam keinginan-keinginan yang najis, maka ingat, kita sedang ada di dalam dikontrol oleh nilai-nilai dan kekuatan-kekuatan zaman ini yang bukan membawa kita kepada Tuhan, tapi membawa kita kepada hidup yang menentang Tuhan. Maka di sini Paulus memakai kata jalan di sini. Ini bukan hanya bicara tentang jalan begitu saja, tapi itu berbicara tentang kita hidup di dalam nilai-nilai zaman ini. Kita hidup dalam periode zaman ini yang penuh dengan kejahatan. Maka Paulus pernah berkata, tebuslah waktu ini. Dia pakai bahasa Indonesianya, isilah waktu ini. Tapi dalam bahasa Yunani yang tepat adalah tebuslah waktu ini. Karena waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Kenapa waktu yang jahat? Karena nilai-nilai, periode, kuasa yang ada pada zaman ini adalah kuasa nilai-nilai yang membawa kita bukan dekat pada Tuhan, tapi membawa kita jauh daripada Tuhan. Maka kita harus punya kepekaan ini. Dosa itu dikaitkan dengan kuasa. Dosa itu dikaitkan dengan nilai-nilai. Dan ingat baik-baik, hidup kita tidak akan pernah lepas daripada nilai. Betul ya? Dan apapun nilai yang tertinggi itu yang kita kejar. Dan seringkali kita melihat dunia memberikan sebuah pengaruh nilai yang sangat besar buat kita. Maka mari kita boleh melihat. Sudah berapa kali saudara ganti handphone? Ketika iPhone 7 datang, saudara ganti. Di sini enggak ada, di tempat lain itu mungkin ada. Belum sebentar-sebentar muncul lagi iPhone 8. Betul ya? Ganti. Jual 7 ke yang lain. Kalau beli. Gitu ya. Setelah itu iPhone 10. Muncul kita beli iPhone 10. Tiba-tiba muncul iPhone 11. Betul? Jual lagi yang 10, beli yang 11. Sebentar lagi muncul yang ke-17. Loncat dia mungkin. Kita yang pusing. Sebenarnya manfaatnya apa sih? Kira-kira urgent apa enggak? Kalau kita mau jujur. Tapi sebenarnya kita enggak sadar. Kita dipermainkan oleh nilai suplemen saat ini. Nilai kesementaraan saat ini. Yang kita tidak sadar. Semua jerih payah kita. Ternyata kita pakai untuk sesuatu nilai yang hanya sementara. Yang sebenarnya dalam perkembangan. Sebentar lagi ada yang baru. Dan kita sedang dipermainkan oleh nilai. Bukan berarti kalau begitu usah beli. Tetapi harus kontrol diri. Jangan sampai hanya gara-gara iPhone 11 saudara beli. Uang persiapan pernikahan itu habis hanya karena itu. Akhirnya mau menikah besoknya apa? Papa jual tanah dulu. Papanya kaget. Loh kamu di Jepang kok gak kumpul-kumpul? Habis pak iPhone 11. Iya. Tapi di sini enggak. Di sini kelihatannya mukanya malaikat semua kok. Semuanya baik-baik dan sebagainya. Nggak ikuti dengan perkembangan itu. Tapi mari kita melihat. Sadar kita. Bahwa dosa itu serius. Dan dosa tidak lagi muncul. Dengan apa yang dilukiskan oleh zaman dulu. Dosa itu dosa itu berkaitan dengan setan. Dan dosa itu membawa setan. Membawa aplikasi manifestasi.
dinyatakan di dalam setan itu melalui seperti apa? Kuntilanak atau apa, vampir. Ataukah ada gigi betaring, muka hitam dan lain sebagainya. Betul. Tidak ada seperti itu sekarang. Tapi dia akan pakai perkembangan teknologi. Dan di sana kalau kita tidak menahan diri, bukan berarti saya katakan teknologi itu salah. Teknologi itu baik. Tetapi kalau hati kita tidak condong pada Tuhan, maka kita tidak dapat menguasai diri kita. Maka iblis akan memakai nilai-nilai itu untuk membawa kita kepada kejatuhan. Bukankah melalui internet, bukankah melalui iPhone, banyak orang muda-mudi akhirnya jatuh di dalam dosa porno. Di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu pasti banyak ada. Mungkin pada awalnya dia tidak pernah lihat itu. Tapi tiba-tiba dia mau ketik pelajaran di situ, tiba-tiba muncul iklan. Kadang-kadang iklan itu nakal-nakal juga ya. Nggak diketik muncul sendiri. Betul, yang tertawa itu punya pengalaman kali ya. Jangan tertawa, bertobat. Iya kan? Muncul. Kemudian apa ini kok? Apa ini? Tangannya sudah klik begini. Muncul dia. Akhirnya apa? Setan punya kerja itu luar biasa. Dia mengkaitkan itu dengan perasaan kita. Dan lama-kelamaan, 1, 2, 3 kali. Lama-lama itu menjadi candu. Apa yang saudara mengerti tentang candu? Candu itu artinya mereduksi kebahagiaan kita hanya kepada bagian itu. Itu nama candu. Jadi setan memakai itu untuk mengarahkan candu kita kepada bagian itu. Sehingga jangan heran ketika kita tidak melihat itu. Saudara tidak melihat itu, maka perasaan saudara itu gelisah dan rasanya enggak nyaman. Kenapa? Karena itu menjadi candu di mana setan mereduksi kebahagiaan dan keinginan kita kepada hal itu. Maka kita tidak akan pernah bisa melepaskan itu. Sekali kita jatuh, maka kita tidak selamanya kita tidak bisa melepaskan diri kita dari situ. Kecuali Tuhan sendiri yang bisa melepaskan kita. Dengarkan kalimat saya. Hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita daripada hal itu. Karena itu direkatkan dengan perasaan, keinginan, pikiran dan hati kita. Maka akhirnya kita melihat kebahagiaan kita di sana. Maka kalau orang tidak melakukan itu, maka dia tidak mungkin merasakan sebuah kepuasan dalam hidupnya. Kenapa? Karena itu yang namanya adiksi. Nah, kenapa? Karena ini nilai yang ditanam oleh setan sendiri. Sadar atau tidak, kita sedang ditarik oleh nilai-nilai zaman ini. Yang dikatakan dengan ilah zaman ini. Ini yang Paulus mau tekankan untuk kita hati-hati. Yang kedua, betapa seriusnya dosa. Sehingga di dalamnya kita harus belajar bahwa kita sudah mati di dalam dosa kalau tanpa Kristus. Maka selanjutnya dia berbicara tentang ayat yang kedua. Di situ kita bicara lagi, kita baca lagi. 1, 2, 3. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Yang kedua, dia melukiskan betapa seriusnya dosa itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kalau ingat angkasa, kira-kira apa yang muncul di pikiran kita? Angkasa. Semua kita kesini kan pasti pakai transportasi itu. Tidak mungkin orang berenang dari Tanjung Priok ke sini. Pakai apa? Pesawat. Makanya kita mengerti tentang airways dan lain sebagainya ya. Angkasa. Tapi itu bukan berkaitan dengan konsep di sini, bukan berkaitan dengan pesawat. Tidak. Kenapa Paulus mengatakan bahwa kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa? Dan itu berkaitan dengan roh. Berkaitan dengan setan. Apakah berarti Paulus hanya memahami bahwa setan itu ada di angkasa saja? Kalau hanya ada di angkasa ya berarti ketika kita terbang baru dia goda kita. Betul kan? Maka supaya jangan jatuh dalam dosa, tidak usah terbang. Pakai pesawat gitu kan? Di dunia saja. Tapi pertanyaannya kenapa dia berkata kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Roh yang bekerja di antara kita. Karena dia memakai konsep mitologi kuno pada saat itu. Konsep mitologi kuno pada saat itu dia membagi dunia ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah dunia
bagian atas itu yang kita sebut dengan sorga. Dan mitologi pada saat itu mengatakan bahwa sorga itu adalah tempat di mana dewa-dewa itu bertakhta. Dewa-dewa itu tinggal. Sedangkan di bawah sorga itu ada namanya angkasa. Dan angkasa itu adalah tempat di mana roh-roh jahat itu tinggal. Sedangkan di bawah angkasa itu adalah dunia. Dan disitulah letak tinggalnya manusia. Sehingga kalau roh itu mau menggoda manusia, dia turun dari angkasa ke dalam dunia, baru goda manusia di sana. Itu konsep pada saat itu. Tapi mungkin saudara berkata begini, kalau begitu berarti Paulus mengaku percaya dong dengan konsep itu. Tidak, Paulus tidak pernah percaya dengan konsep itu. Tetapi kenapa Paulus memakai itu? Supaya orang-orang Yunani yang memiliki konsep mitologi Yunani seperti itu, mereka mengerti tentang konsep bahwa iblis itu ada, kejahatan itu ada. Karena orang Yunani adalah orang filosofis, orang pemikir. Maka segala sesuatu dirasionalisasi. Maka berkaitan dengan dunia supranatural, berkaitan dengan angkasa di mana roh jahat itu ada. Mereka tidak mempercaya itu. Karena mereka membagi begini. Dewa itu ada dua. Ada dewa yang baik, ada dewa yang jahat. Ada dewa yang jahat. Dan dewa yang jahat itu menguasai ruang angkasa. Maka mereka berkata bahwa tidak ada setan itu. Yang ada hanya dewa jahat dan dewa baik. Maka ada konsep agama yang percaya tentang apa? Black magic dan white magic. Kita tidak mempercayai itu. Tetapi Paulus mau menekankan ada setan loh. Ada dosa yang disebabkan oleh setan. Dan itu serius. Dan di sini ketika dia memakai kata kerajaan, penguasa kerajaan angkasa. Ingat ini baik-baik. Dia pakai kata penguasa di sana. Exousis itu berbicara tentang satu kekuatan. Jadi dia bukan hanyalah satu pribadi. Tapi dia punya suatu kuasa yang sangat luar biasa. Dia menguasai kerajaan angkasa. Tetapi kalau kita baca sampai Efesus pasal 6. Paulus tidak hanya bicara tentang, tidak hanya penguasa kerajaan angkasa. Tapi dia berbicara juga tentang sistem-sistem pemerintahan yang ada di dalam dunia. Kalau saudara lihat di dalam Efesus pasal yang ke-6. Maka di sini dia membawa kita untuk melihat bahwa dia tidak hanya memiliki kuasa kerajaan. Dia tidak hanya memiliki kuasa kerajaan. Tetapi dia juga bekerja di antara kita. Ini hal yang penting yang perlu kita perhatikan ini baik-baik. Dia bekerja. Kalau dia hanya punya kuasa dan dia tidak bikin apa-apa kan gak ada masalah, betul? Tetapi selanjutnya di sini dia bekerja di antara kita. Jadi ingat, iblis itu rajin loh. Saya percaya dia tidak tidur. Mungkin kita bisa tidur bangun terlambat datang ke gereja. Mungkin ya, saya bilang mungkin. Tapi iblis tidak pernah terlambat. Dan di sini dikatakan dia bekerja di antara kita. Artinya apa? Iblis itu bukan hanya ada di angkasa, bukan hanya di tempatnya, tetapi dimanapun kita berada, dia ada di antara kita. Pertanyaan saya adalah, musuh iblis itu siapa? Musuh iblis itu siapa? Musuh iblis itu siapa? Semua kita orang percaya ya. Orang yang gak percaya bukan musuh iblis. Tetapi kita semua adalah musuh iblis. Iblis itu ada di mana? Di mana-mana? Iblis itu ada di rumah kita, betul ya? Jadi bukan hanya di rumahnya, tapi dia tidak ada di rumahnya, dia ada di rumah kita. Iblis ada di mana? Di gereja kita. Iblis ada di mana? Di mana kita ada, iblis ada di sana. Karena musuh iblis adalah kita. Dan ingat baik-baik, musuh kita yang adalah iblis itu punya kuasa. Ingat itu baik-baik. Maka kita tidak akan mungkin bisa melawan iblis. Walaupun ada lagunya begini. Kita buat apa? Lanjut. Kita buat apa? Iblis gemetar, kalahkan. Pertanyaan saya,
Kita buat iblis gemetar atau iblis buat kita gemetar? Ke toilet aja takut gemetaran kan? Tidur sendiri di kamar aja takut kan? Jadi yang gemetar siapa? Saya mau katakan, kita tidak akan pernah bisa membuat iblis gemetar. Kita tidak akan pernah bisa kalahkan tipu dayanya. Karena dia lebih berkuasa daripada kita. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, maka kita tidak akan pernah bisa menggetarkan iblis. Yang bisa menggetarkan iblis itu adalah Yesus sendiri. Hanya Allah sendiri. Dan iblis itu digentarkan, bahkan dimatikan sengatnya oleh karya Kristus di kayu salib. Kita hanya bisa buat dia gemetar dan jauh daripada kita. Ketika kita tunduk kepada Allah. Karena 1 Petrus berkata, tunduklah pada Allah dan lawanlah iblis. Jangan sampai kita bilang kita buat iblis gemetar. Tapi hidup kita nggak tunduk sama Tuhan. Bagaimana iblis gemetar? Gemetar karena tertawa ngakak. Kenapa? Udah ngomong nyanyi aja kelihatan rohani kau. Di dalam gereja rohani kau. Di luar rohani aku bikin kau. Gitu kan. Kenapa? Karena kita mau melihat rahasia untuk mengalahkan setan dan kuasa setan hanya satu. Kita tunduk kepada Allah. Dan berikan hidupmu diperdamaikan dengan Allah. Melalui karya salib Kristus. Baru iblis itu bisa kalah daripada kita. Walaupun dia berusaha untuk menjatuhkan kita. Tetapi di sini kita melihat kekuatan yang bisa mengalahkan itu adalah kuasa Allah sendiri. Karena dikatakan di sana dia punya kuasa. Dan kata bekerja di sana, ingat baik-baik, kata bekerja di sana. Kata energo. Kata energo itu dipakai juga di dalam kata Allah bekerja memakai kata energo. Artinya, ini bekerja yang bukan main-main. Bekerja secara aktif. Allah juga bekerja secara aktif. Setan juga bekerja secara aktif. Tetapi mari kita melihat. Walaupun kata yang sama. Tapi jangan membandingkan bahwa berarti kalau begitu setan punya kuasa yang sama dengan Allah. Tidak. Tetapi setan memiliki kuasa yang lebih tinggi dari manusia. Karena dia bukan makhluk jasmani. Tetapi dia makhluk rohani. Ada roh adanya. Maka kita tidak bisa melihat dia dan dia punya kuasa. Maka di sini kita melihat. Paulus melukiskan bahwa setan itu memiliki, dosa itu memiliki pengaruh nilai-nilai dunia. Setan itu memiliki kuasa yang bekerja secara giat dalam kehidupan kita. Maka dimanapun kita berada, dia sedang mengintai kita untuk mencari kelemahan kita. Untuk menjatuhkan kita. Tapi yang terakhir. Kata yang paling indah dari seorang hamba Tuhan adalah terakhir. Karena udah selesai. Kalau saudara dan saya melihat lagi, dalam ayat yang ke-3 di situ dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Jadi Paulus katakan sebenarnya kami, orang Yahudi dan juga yang sudah percaya ini. Seharusnya dulu juga kami hidup di dalam keinginan daging. Itu bicara tentang apa? Dosa itu memberikan sebuah tawaran yang berkaitan dengan keinginan daging dan hawa nafsu dunia. Ingat baik-baik. Dosa memberikan tawaran hawa nafsu dunia dan keinginan daging. Menurut kehendak daging. Dan pikiran kami yang jahat. Jadi ingat baik-baik. Kalau kita memperhatikan kalimat ini sepertinya ada dua hal di sini. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Sebenarnya di sini kata dan ini sebenarnya tidak ada dalam terjemahan aslinya. Kenapa? Karena seharusnya ini diterjemahkan ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging, menurut kehendak daging, pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kenapa saya katakan tidak ada kata dan di sana? Karena sebenarnya hawa nafsu daging itu ada oleh karena esensi kehendak kita adalah kehendak daging. Dan pikiran kita adalah pikiran daging. Pertanyaan saya, orang bisa punya hawa nafsu daging itu oleh karena apa? Penyebab awalnya apa? Lepas daripada dosa.
Apa? Dari apa duluan? Keinginan. Pikiran dulu baru keinginan atau keinginan dulu baru pikiran? Pikiran dulu. Pikiran dulu. Maka di sini kenapa pikirannya? Di sini dikatakan pikiran ini. Pikiran duniawi ini muncul kenapa? Kehendaknya, betul ya? Pikiran itu menghadirkan kehendak. Nah pertanyaannya kenapa pikiran ini adalah pikiran duniawi, kemudian kehendak nafsu daging itu ada di dalamnya oleh karena esensi kita adalah esensi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi di sini dia berbicara tentang satu hakikat di sini. Bahwa pikiran, kehendak itu menghasilkan hawa nafsu daging. Ingat baik-baik. Pikiran, kehendak itu menghasilkan hawa nafsu daging. Maksudnya pikiran kotor, kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu menghadirkan akan hawa nafsu daging. Kenapa? Karena hakikatnya memang kotor. Hakikatnya adalah jahat. Nah ini dia melukiskan begini. Kita melakukan sebuah kejahatan itu bukan karena pengaruh dari luar. Ingat baik-baik ini kalimat. Kita melakukan, kita punya hawa nafsu daging. Itu bukan sesuatu yang dari luar. Tetapi sesuatu yang pada dasarnya dari kita. Tergantung bagaimana kita mengontrol pikiran kita. Bagaimana kita mengontrol kehendak kita. Tapi kita tidak akan bisa mengontrol kehendak pikiran kita dan kehendak kita. Kalau tidak ada sesuatu yang di dalam kita mengubah cara pandang kita. Kenapa? Apapun yang saudara lakukan itu tidak lepas yang namanya paradigma. Paradigma itu adalah worldview. Worldview itu adalah cara pandang. Sehingga setiap keputusan kita sebenarnya lahir daripada setiap cara pandang kita. Karena cara pandang itu menjadi sesuatu kesimpulan yang sebenarnya sudah ada dalam pikiran kita. Maka apapun yang kita baca, apapun yang kita lihat itu sebenarnya merupakan refleksi daripada apa yang ada di dalam seluruh cara pandang kita. Maka supaya hidup ini berubah harus dimulai daripada cara pandang itu berubah. Dan manusia tidak bisa merubah cara pandang itu tanpa sebuah pembaruan daripada Tuhan. Maka Paulus katakan taruhlah pikiran Kristus dalam pikiranmu. Taruhlah hati Kristus dalam hatimu. Karena pikiran Kristuslah yang bisa meniadakan pikiran-pikiran jahat. Hati Kristuslah yang akan menyingkirkan akan semua keinginan-keinginan jahat. Maka pasti dalam kehidupan kita yang kita pikirkan bukan lagi hawa nafsu dunia, hawa nafsu daging. Tapi yang kita pikirkan apa yang dipikirkan Tuhan dan apa yang merupakan kehendak dan hati Tuhan. Maka di sini setan bukan hanya menawan sesuatu dari luar. Tapi setan menawan semua yang ada pada manusia. Yang merupakan inti diri manusia. Yaitu hati dan pikiran daripada manusia itu sendiri. Maka manusia tidak akan pernah bisa melepaskan diri daripada dosa dan setan. Kalau tanpa Allah itu sendiri. Maka sekali lagi saya katakan. Dosa tidak dapat dikalahkan oleh manusia. Hanya bisa dikalahkan oleh Allah dan Allah itu sendiri. Yang harus berinkarnasi ke dalam dunia untuk melepaskan kita daripada segala dosa yang ada. Maka di sana dikatakan ayat yang terakhir itu bicara. Ayat 4 dan 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat. Oleh karena kasih-Nya yang besar. Yang dilimpahkannya kepada kita. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia. Kamu apa? Diselamatkan. Jadi di sini ingat baik, saudara dan saya diselamatkan itu oleh karena kasih Allah yang besar. Amin itu. Saudara dan saya diselamatkan itu oleh karena rahmat Allah. Kenapa? Kalau Allah diam, Allah tidak aktif untuk menyelamatkan kita. Semua kita akan tetap ada dalam dosa. Dan kita aktif melawan dosa. Tapi kita pasif dalam kebenaran. Ingat kalimat saya ini baik-baik. Kalau Allah tidak aktif menyelamatkan kita. Maka kita tetap aktif di dalam dosa. Tapi kita akan tetap pasif terhadap kebenaran. Kenapa? Karena kita tidak pernah punya respons untuk kebenaran. Dan kita tidak pernah suka untuk kebenaran. Maka satu contoh yang sangat konkret sekali adalah. Mengajak orang datang ke gereja itu susahnya minta ampun. Mengajak orang baca Alkitab itu kan gak gampang. Walaupun saudari kita Alen setiap hari Senin. Harus pos sana, pos sini, pos sana, pos sini. Tapi saya nggak tahu berapa orang yang kalau jujur yang bisa membacakan Alkitab secara rutin. Kenapa? Karena tanpa kita menyalipkan pikiran kita, tanpa kita menyalipkan hati kita, tanpa kita menyalipkan akan keinginan kita, kita tidak akan pernah suka baca Alkitab. Kita tidak pernah suka dengar khotbah, apalagi khotbah yang tajam. Kita tidak akan pernah suka mendengar datang ke gereja. Maka kalau ditawarkan Totombori atau kita hama,
maka pasti hati kecil kita berkata dotombori. Betul ya? Tetapi orang yang takut akan Tuhan, dia tahu gereja adalah sebuah kesukaan. Amin itu ya. Dan saya percaya semua yang duduk di sini punya kesukaan untuk beribadah. Amin itu ya. Jadi jangan hanya mau jadi liturgos baru datang gereja. Jangan hanya jadi singers dulu baru datang gereja. Jangan hanya main musik dulu baru datang gereja. Kalau nggak ada jadwal nggak datang gereja. Itu perlu dipertanyakan. Pikiran kita sudah dikuasai oleh pikiran Allah atau tidak. Hati kita dikuasai oleh hati Allah atau tidak. Perasaan kita dikuasai oleh perasaan Allah atau tidak. Karena orang yang dikuasai oleh Allah, apa yang diinginkan oleh Allah itu yang diinginkan. Ya, amin itu. Apa yang dikehendaki oleh Allah itu yang dikehendakinya. Allah rindu bersekutu dengan umatnya. Tapi seringkali kita tidak rindu bersekutu dengan Allah. Tapi tidak di sini, tempat lain itu ada. Oleh sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari jangan pernah memberikan dirimu tertanam di dalam kuasa dosa. Tetapi biarlah anugerah Allah itu turun atas kita. Memperbaharui kita. Dan membawa kita mengejar apa yang diinginkan oleh Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah. Mengejar apa yang menjadi tujuan Allah. Apa yang menjadi nilai Allah. Itu yang kita kejar dalam kehidupan kita. Maka saya percaya hidup yang tidak dikaitkan oleh Allah adalah hidup yang sia-sia. Seberapapun engkau merasa maju berhasil dalam hidupmu. Tapi keberhasilan itu tidak dikaitkan dengan Allah. Itu adalah sebuah kesia-siaan dan kecelakaan. Ingatkan saya kalimat ini baik-baik. Mungkin saya tidak tahu besok atau lusa saya sudah mati. Mungkin. Tetapi ingatkan kalimat ini saya baik-baik. Bahwa apapun yang kau berhasil dalam hidupmu. Tapi keberhasilan itu kalau tidak dikaitkan dengan Tuhan. Itu adalah kesia-siaan dan kecelakaan besar. Karena tidak selamanya kita hidup di dalam dunia ini. Tapi kita hidup yang sebenarnya adalah hidup dalam kekekalan. Maka Rick Warren berkata, hidup ini hanyalah, di dalam dunia ini hanya seperti cover buku. Sedangkan hidup kekekalan itu dari daftar isi sampai dengan kesimpulan. Orang beli buku bukan hanya untuk lihat covernya. Tapi orang beli buku supaya baca dari daftar isi sampai dengan kesimpulan yang ada. Saya mau menghidupi itu. Maka mari apapun hidupmu, kaitkan itu dengan Tuhan. Tapi engkau tidak dapat mengkaitkan itu dengan Tuhan kalau engkau belum diperbaharui oleh Tuhan. Kau belum bertemu dengan Tuhan. Sehingga pikiran Kristus belum ada dalam pikiranmu. Hati Kristus belum ada dalam hatimu. Perasaan Kristus belum ada dalam perasaanmu. Maka saya percaya kita tidak akan pernah bisa menang terhadap dosa. Mari kita kembali. Mulai memikirkan kembali. Saya sudah ikut Tuhan sampai detik ini. Saya sudah setia sama Tuhan sampai detik ini. Tapi kesetiaan saya adalah kesetiaan yang sungguh-sungguh apa tidak. Saya sudah melayani Tuhan sampai detik ini. Tapi melayani Tuhan itu memang sungguh-sungguh atau tidak? Dengan komitmen mula-mula apa tidak? Satu hal ketika saudara masuk dalam pelayanan yang saya tanyakan adalah begini. Maukah saudara berkorban? Dan di sana saya tanyakan, saudara mau berkorban apa? Semua kan sebut bukan? Yang ikut pelayanan itu, dari majelis sampai dengan pelayan. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban uang, berkorban. Bahkan ada yang satu yang tidak disebutkan. Berkorban harga diri. Betul ya? Kita sudah komit di hadapan Tuhan. Tapi kenapa kita menjadi kendor? Kita melayani bukan untuk satu institusi. Tapi kita melayani sebagai bukti bahwa kita sudah diperbarui oleh Tuhan. Dan kita mengasihi Tuhan. Karena lepaskan semua keberadaan kita itu. Dan biarlah Tuhan memperbarui hidup kita. Untuk kita boleh mengejar apa yang dikehendaki oleh Allah. Ayat firman Tuhan, pujian berkata. Hidupku menggenapi firman-Mu. Betul ya Allah? Coba lagunya. Ada di situ enggak? Tolong cari dong supaya kita nyanyi pujian ini. Sebelum saya serahkan kembali. Susah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita mulai ulangi pujian ini dari awal dan saya